Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan tema ikhtilafiyah dalam Islam. Di kelompok 9 ini kami beranggotakan saya sendiri, Dewanda Amelia Rinjani, kemudian ada Muhammad Rahyhan Musaki, dan yang terakhir ada Erlin Herlina Buhori. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian ikhtilafiyah. Kata ikhtilaf berasal dari kata bahasa Arab yang artinya perselisihan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ikhtilaf diartikan sebagai perbedaan pendapat atau perselisihan pikiran. Sementara secara istilah, ikhtilaf adalah perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama atau mujtahid dalam memahami sebuah teks Al-Quran dan hadis. Ikhtilaf adalah salah satu tanda-tanda kebesaran Allah karena sejatinya segala kemakmuran di dunia ini tidak akan terwujud jika manusia diciptakan dalam keadaan yang sama dalam segala hal, mulai dari proses penciptaan sampai pada metode berpikir hasil ciptaan Allah. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam surat Hud ayat 118 sampai 119. Kemudian dalam kitab Al-Mu'jam Al-Islami, Ashraf Tah Abu Dahab menjelaskan, fikih ikhtilaf adalah adab dalam menyikapi perbedaan. Yang paling baik menyikapi hal tersebut adalah umat Islam yang hidup pada masa sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sebab perbedaan itu tiada sama sekali memberikan mudarat bagi mereka. Ikhtilaf atau hilafiyah dalam bahasa Indonesia sering diartikan dengan perbedaan pendapat, pandangan, atau sikap. Masalah hilafiyah adalah masalah yang hukumnya tidak disepakati para ulama. Perbedaan pendapat di kalangan umat Islam terkadang hanya pada tatanan yang sempit, bahkan seringkali hanya perbedaan penggunaan istilah. Tetapi tidak jarang pula tatanan perbedaannya luas, yaitu antara halal dan haram. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Raihan. Silakan. Mazhab fikih dan mazhab pemikiran Islam. Kata mazhab menurut bahasa ialah tempat untuk pergi ataupun jalan. Dari segi istilah, mazhab berarti hukum-hukum yang terdiri atas kumpulan permasalahan. Dengan itu, terdapat persamaan makna antara bahasa dan istilah, yaitu mazhab sebagai jalan yang menyampaikan seseorang kepada satu tujuan tertentu di kehidupan dunia ini. Dengan mazhab yang merupakan hukum-hukum yang dapat menyampaikan seseorang kepada suatu tujuan di akhirat. Next. Macam-macam mazhab. Terdapat beberapa pemazhab diantaranya. Yang pertama ada Abu Hanifah Al-Nu'man bin Sabit. Nama lengkap Imam Abu Hanifah adalah Al-Imam Al-Azam Abu Hanifah Al-Nu'man bin Sabit bin Juwata Al-Kufi. Beliau adalah keturunan orang Persia yang merdeka, dilahirkan pada tahun 80 Hijriah dan meninggal pada tahun 150 Hijriah. Beliau hidup di dua zaman pemerintahan besar, yaitu pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Next. Yang kedua, Imam Malik bin Anas. Nama lengkap Imam Malik adalah Imam Malik bin Anas bin Abu Amir Al-Asbi. Beliau adalah tokoh dalam bidang fikih dan hadis di Darul Hijrah, Madinah. Setelah zaman tabi'in, beliau dilahirkan pada zaman Al-Walid bin Abdul Malik dan meninggal di Madinah pada zaman pemerintahan Ar-Rasyid. Beliau tidak pernah keluar daerah meninggalkan Madinah. Sama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik hidup di dua zaman pemerintahan, yaitu pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Next. Imam Syafi'i. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Al-Quraish Al-Hashim Al-Mutabilnu Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Silsilahnya bertemu dengan Datu Rasulullah SAW, yaitu Abdul Manaf. Beliau dilahirkan di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah, yaitu pada tahun wafatnya Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i wafat di Mesir pada tahun 14 Hijriah. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya, Erlin. Baik, untuk yang selanjutnya adalah Imam Hambal. Nama lengkap Imam Hambal adalah Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hambal bin Hilal bin Asad al-Juhaili al-Syaibani, yang dilahirkan dan dibesarkan di Baghdad. Wafat di Baghdad pada bulan Rabiul Awal. Beliau telah mengembara untuk menuntut ilmu di beberapa kota seperti Kufah, Basrah, Mekah, Madinah, Yaman, Syam, dan Jazirah. Imam Hambal belajar fikih kepada Imam Al-Syafi'i.
semasa beliau ada di Baghdad. Akhirnya Imam Hambal menjadi seorang mujtahid mustaqil dengan jumlah gurunya melebihi 100 orang. Untuk selanjutnya yaitu mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya khilafiyah. Yang pertama, perbedaan pendapat tentang valid tidaknya suatu teks dalil syar'i tertentu sebagai hujah atau tentu saja tertuju kepada teks hadis yang memang ada yang sahih dan ada yang dhaif dan tidak tertuju kepada teks ayat Al-Quran. Yang kedua yaitu perbedaan pendapat dalam menginterpretasikan teks dalil syar'i tertentu. Jadi, meskipun suatu dalil telah disepakati kesahihannya, namun potensi perbedaan dan perselisihan tetap saja terbuka lebar. Dan hal itu disebabkan karena adanya perbedaan dan perselisihan para ulama dalam memahami, menafsirkan, dan menginterpretasikannya. Yang ketiga, perbedaan pendapat tentang beberapa kaidah usul fiqh dan beberapa dalil atau sumber hukum syar'i dalam masalah-masalah yang tidak ada nasnya, yang memang diperselisihkan di antara para ulama, seperti qiyas, istisan, masalil mursalah, urf, sadud dazarai, sar'u man gablana, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu perbedaan pendapat yang dilatar belakangi oleh perubahan realita kehidupan, situasi, kondisi, tempat, masyarakat, dan semacamnya. Oleh karenanya, di kalangan para ulama dikenal ungkapan bahwa suatu fatwa tentang hukum syar'i tertentu bisa saja berubah karena berubahnya faktor zaman, tempat, dan faktor manusia atau masyarakat. Selanjutnya yaitu mengenai dalil yang membahas tentang khilafiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya yang demikian itu karena Allah telah menurunkan kitab yaitu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang kebenaran kitab itu mereka dalam perpecahan yang jauh. Quran surat Al-Baqarah ayat 176. Kesimpulannya, yang pertama, ikhtilaf adalah perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama atau mujtahid dalam memahami sebuah teks Al-Quran dan hadis. Yang kedua, mazhab adalah jalan yang menyampaikan seseorang kepada satu tujuan tertentu di kehidupan dunia ini, yaitu akhirat. Yang ketiga, faktor terjadinya khilafiyah adalah perbedaan pendapat dan yang dilatar belakangi oleh perubahan realita kehidupan, situasi, kondisi, tempat, masyarakat, dan mungkin itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.